Sinergia mengadakan ya acara-acara webinar begitu ya, luar biasa. Oke, perkenalkan Bapak Ibu, saya Reza yang pada malam hari ini akan memandu begitu ya. Saya akan jadi host begitu. Dan tentunya saya nggak akan sendirian karena pada malam hari ini banyak ada beberapa teman-teman dari Sinergi Konsultan juga yang akan membantu proses jalannya acara pada malam hari ini dan juga tentu ada salah satu pembicara spesial kita pada malam hari ini, Bu Ayu, begitu ya. Nanti tahan dulu Bu Ayu ya. Saya sapa-sapa dulu sambil nunggu yang lain karena oke ini masih ada 39 karena pesertanya malam hari ini cukup banyak ya. Di data 80-an orang nih yang masuk pada malam hari ini. So, saya sapa-sapa dulu sekaligus pemanasan dulu Bapak Ibu ya. Oke. Kita gunakan kolom chat atau boleh Bapak Ibu drop dulu di kolom chat ini dari mana ya. Jadi nama dan kota asalnya sekarang atau sekarang ada di kota mana gitu. Saya mulai dulu begitu ya. Saya Reza dari Surabaya begitu Bapak Ibu. Silakan, yuk drop di kolom komen di kolom chat. Silakan ketikkan namanya Bapak Ibu begitu ya, nama panggilan supaya nanti juga kita enak panggilnya begitu. Dan juga sekarang ada di kota mana. Nah, saat ini ada di kota mana? Rosalinda, Rosa dari Surabaya. Pak Ageng dari Bali, begitu ya. Pak Wisnu, halo Pak Wisnu dari Semarang. Oke, Bu Ambar dari Denpasar. Oke, Bu, Bu atau Bapak Ibu Wisnu dari Denpasar. Oh iya, ini ada satu rombongan ya. Satu rombongan dari grup. Oke, dari Bali. Banyak banget ya. Oke, luar biasa. Bapak atau Ibu Germa dari Bekasi, halo salam kenal. Pak Widian, halo Pak Widian dari Bekasi ya. Oke, Pak Denny dari Blitar. Wah, ini Blitar ya. Bali, 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 Bali banyak ya Bali pada malam hari ini. Oke, Pak Yohanes. Pak Yohanes. Ini yang paling timur sepertinya ya. Saya cek dulu Pak Yohanes, apakah Pak Yohanes dari yang paling timur ini? Ada yang lebih timur daripada Kupang, Bapak Ibu? Kuta Bali, oke, Blitar, Jepara, Jawa Tengah, Bogor, Bali, Bali, Blitar, oke. Berarti sementara ini yang paling timur ini dari Pak Yones ya, dari Kupang ya. Oke, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Berarti kalau Pak Yones, teman-teman di Bali juga ini sudah jam setengah 9 malam begitu ya. So nanti kita akan batasin acara webinar kita pada malam hari ini. Maksimal Bapak Ibu nanti di pukul 21 WIB begitu ya. Atau mungkin di WITA atau di WIT jam 22 atau 23 bahkan ya. Semoga nanti kita on time. Tapi kalau misalnya akan ada tambahan waktu, topik yang menarik, saya akan ya permisi dulu lah ya kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Tentunya pada malam hari ini saya akan ngobrol dengan salah satu pembicara begitu ya. Oke, saya izin dulu Pak Wisnu boleh gantian share screen-nya? Ya, oke. Biar saya share screen sebentar. Silakan Saya Pak Reza. akan siap. Saya akan kenalkan dulu dan akan sambut dulu Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini. Kita akan ngobrolin apa gitu. Nah, setiap bulan kami Sinergia Consultant akan mengadakan Bapak Ibu sesinya namanya Leaders Talk. Nah, setiap bulan itu akan berganti pembicaranya. Kami akan hadirkan para leader-leader dan juga kita akan ngobrol. Topiknya banyak. Topiknya soal SDM tentunya, di sekitaran di HR tentunya dan malam hari ini kita akan bahas soal apa? Malam hari ini kita akan bahas soal ini. Tim Anda itu butuh arahan atau butuh didengar? Tim Anda ini butuh arahan atau butuh didengar begitu ya? Karena ini juga jadi salah satu topik yang cukup sering diminta juga. Oke. Terutama ngadepin teman-teman generasinya itu yang mendominasi angkatan kerja sekarang. Which is itu adalah milenial dan juga teman-teman Gen Z. Gitu ya. Oke, sebelumnya, sebelum kita mulai, nah ini saya undang dulu Bapak Ibu ya. Kalau bisa nanti fokus ya, hemat kuota satu aja nih yang dibuka ya. Di Zoom aja supaya nanti kita juga benar-benar digest pembelajarannya juga benar-benar kita bisa fokus begitu ya. Dan juga aktif, Bapak Ibu silakan catat poin-poin pentingnya boleh di HP, boleh di konvensional seperti saya akan selalu bawa buku catatan begitu ya. Dan juga Bapak Ibu boleh aktif juga di kolom komen, di kolom chat.
Apapun yang terbersit ketika mau bertanya atau menyampaikan, nanti boleh silakan di kolom chat. Begitu ya. Drop aja langsung. Kemudian respect each other. Kalau nanti menyampaikan pendapat, open mic ya, gunakan bahasa yang sopan. Oke, Bapak Ibu. Dan ini switch your camera on. Kalau Bapak Ibu berkenan supaya saya juga bisa lihat wajah-wajahnya ya, gitu ya. Yang kelihatan kan mungkin ini ya Pak Yohanes begitu yang selalu open cam. Luar biasa Pak Yo. Semoga sehat-sehat selalu dengan semangat yang luar biasa Pak Yo ya. Oke, Pak Bambang, thank you. Pak Nur Effendi, terima kasih juga udah open cam. Pak Dian, hati-hati di jalan. Pak Dian sambil di jalan ya. Pak Yudhistira juga hati-hati di jalan sambil di jalan. Oke, saya lanjutkan sedikit. So, kita akan kenalan dulu sedikit ya, Bapak Ibu. Saya akan kenalan dulu tentunya dengan lempar sebuah puling begitu. Nah, supaya nanti juga Bu Ayu bisa lebih kenal Bapak Ibu dan terutama nanti kita juga saling bisa tahu nih paling banyak profilnya dari mana gitu ya. Saya akan launching sebuah polling. Jadi Bapak Ibu silakan ya, boleh langsung mengisi. Oke, silakan ya. Saya munculkan pollingnya Bapak Ibu bisa diisi dengan kondisi existing atau kondisi saat ini begitu ya. Jumlah tim Anda saat ini. Kalau Anda sebagai leader, timnya Anda berapa? Gitu ya. Oke, terus jenis bisnis atau bidang atau industrinya itu di bidang apa? Nah, oke, boleh dipilih ya. Kuliner kah, fashion kah, kosmetik, atau skincare, retail, pendidikan, pelatihan, oke. Atau di jasa kreatif digital atau yang lain. Silakan Bapak Ibu, bisa diisi. Terus kemudian ada berapa jumlah tim HR Anda? Nah, ada berapa nih jumlah tim HR-nya? Dan kalau ada tantangan boleh langsung disampaikan ya. Short answer. Oke, saya akan ya 1 menit ke depan lah ya 19.40. Saya akan coba tunggu Bapak Ibu dulu. Silakan. Silakan mengisi Bapak Ibu ya 1 menit ke depan. Oke, waduh ini beragam juga yang sudah hadir. Semarang, Denpasar, Bekasi, Blitar, Kupang, luar biasa. Bogor juga ada. Oke, Jepara juga ada. Blitar, Badung, Bali. Oke, Kupang Timur. Oh ada juga dari Kupang selain Pak Yohanes ya. Oke. Baik, saya akan tunggu 30 detik lagi Bapak Ibu, silakan boleh mengisi. Kita profiling sebentar begitu. Nah, oke. Malam juga Pak Anjar, luar biasa. Thank you sudah open cam. Pak Anjar dari mana nih Pak? Pak Anjar berarti Jepara ya? Oke, luar biasa. Pak Anjar dari Jepara. Pripun kabari Pak? Ki sehat-sehat Ki. Baik, luar biasa. Oke, sudah 2 menit Bapak Ibu. Oke, saya izin tutup dulu ya, nggak apa-apa. Semoga nanti juga ini kebaca juga. Dan coba saya akan tampilkan ini ya. Oke, banyak. Oke, 51.300 karyawan. Oke, paling banyak di 11 sampai 50 nih ya. Industrinya paling banyak, retail distribusi lainnya. Oke, hotel banyak nih ya. Ada yang belum punya HR, ada yang 1 sampai 5 paling banyak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, baik, saya akan lanjutkan, saya akan teruskan Bapak Ibu ke slide-slide selanjutnya. Tentunya juga banyak banget ya materi yang akan kita dapat pada malam hari ini. Cuman sebelum ke materi, saya akan lempar beberapa fakta dulu. Faktanya ada 3. Jadi ini yang mendasari kami memilih tema pada malam hari ini itu faktanya ada 3 Bapak Ibu ya. Ini based on research, researchnya juga kami ambil dari sumber-sumber yang kredibel begitu. Dan fakta ini menarik. Semoga nanti Bapak Ibu juga bisa share juga ya. Dan tentunya juga Bapak Ibu nanti boleh gunakan kolom chat dan juga open mic-nya. Oke? Tapi sebelumnya, sebelum ke slide ini, saya akan undang dulu begitu pembicara kita pada malam hari ini. Nah ini, kami persilakan Bu Ayu, Bu Ayu Widiering. Ya, selamat malam Mas Reza. Selamat malam Selamat Bu malam Bapak Ayu. Ibu semua yang hadir malam hari ini. Perkenalkan,
Saya biasa dipanggil Ayu. Ini saya lihat malam ini banyak banget yang dari Bali ya. Berasa di Bali, ikut di Bali saya nih. Banyak banget yang dari Bali. Ya, salam kenal Bapak Ibu semuanya. Senang sekali ramai malam ini. Saya seorang psikolog dengan beragam pengalaman ya. Kebetulan diberi kesempatan untuk mencicipi gitu ya beberapa profesi. Sebelumnya pernah menjadi dosen, kemudian sebagai di praktisi juga di HR juga di industri ya di perusahaan. Kemudian kalau sekarang saya lebih banyak mengelola lembaga sendiri sebagai konsultan juga untuk beberapa perusahaan dan buka praktek pribadi juga. Itu. Oke, itu Ya, Mas Reza. Terima siap Bu kasih. Ayu. Iya, ini banyak yang dari Bali, memang benar ya. Thank you teman-teman juga yang dari Bali hadir pada malam hari ini. Dan ya ini, Bu Ayu ini juga aslinya kalau nggak salah juga dari Bali ya Bu Ayu ya. Iya, saya dari Bali. Ah, makanya langsung notice ini banyak yang dari Bali juga, begitu ya Bu Ayu Iya. ya. Ya, Bu Ayu seperti yang Bapak Ibu tadi sudah dengarkan sendiri begitu ya. Ya, beliau ini salah satu coach juga yang kalau ketemu beliau ini suaranya sudah sangat menenteramkan, Bapak Ibu. Kalau ketemu beliau ini suasananya langsung Wah, jadi, nanti takutnya ngantuk nih semua. nah, Bu. Ya, itu kan personally ya, pendapat personal saya. Tapi semoga nanti acara pada malam hari, webinar pada malam hari ini bisa menarik begitu ya. Karena juga topiknya menarik, Bu Ayu. Nah, saya akan coba tampilkan slide-nya ini nih Bu Ayu ya. Ini nanti Bu Ayu boleh komentarin dan apakah based on pengalamannya Bu Ayu ini juga terjadi begitu ya. Oke. Yang Oke. pertama ini ada wah, ini dari WHO nih yang langsung ngeluarin nih ya. World Health Organization ini yang ngeluarin bahwa faktanya mental health di kerjaan begitu ya, di pekerjaan Bapak Ibu sekalian itu sangat penting dan ini nih, fakta rangkumannya itu adalah depresi, anxiety itu menyebabkan hilangnya produktivitas. Nah, secara global itu bahkan sampai ya ini dalam USD ya, currency-nya US, Bapak Ibu sekalian, 1 triliun US dollar per tahun. Ini angka produktivitasnya sangat ngeri juga ya, Bu Ayu ya. Apakah memang sepenting itu, Bu Ayu, mental health, terutama untuk di kantor? Ya, kalau sekarang ya, Mas Reza ya, Mhm. menjadi beberapa perusahaan itu sudah sangat-sangat aware ya bahwa ada kebutuhan terkait ini gitu. Kalau saya sendiri kebetulan masa-masa pandemi kemarin itu mulai merasakan kebutuhan ini karena memang banyak banget karyawan yang mengalami kecemasan dan depresi menghadapi situasi pandemi seperti itu dan tampaknya setelah itu berlanjut dengan perkembangan ke sini ini kan kemarin terjadi beberapa masalah-masalah seperti ekonomi global yang kemudian merosot dan tidak stabil, perubahan yang sangat cepat dengan teknologi gitu ya. Itu sangat-sangat mempengaruhi. Jadi kayaknya badainya berubah gitu ya. Kalau di zaman pandemi itu karena penyakit, kalau ke sini tantangannya jadi semakin bervariasi begitu. Dan memang sekarang ini hampir semua, mungkin kalau Bapak Ibu juga ikut di media sosial ya, pemerintah pun juga sudah mulai ancang-ancang ini memasukkan kurikulum kesehatan mental itu juga ke sekolah gitu. Karena itu pengaruhnya nggak hanya di masyarakat umum, tapi juga ke perusahaan, ke sekolah begitu. Itu sih, memang betul ini Mas Reza. Iya, apalagi kalau saya sering ngobrol dengan business owner begitu ya, Bu. Mm-mm. Seharian saya kan ngobrol sama business owner ya, Bu. Mm-mm. Ngerinya itu malah sekarang kondisi global yang tidak menentu ini juga, wah ini jangan-jangan mau jadi COVID yang gelombang COVID yang kedua begitu ya. Banyak orang stres Ya, juga ya, Bu ya. betul, betul. Apalagi kan informasinya nggak selalu benar ya. Sekarang ini kan Hmm. banyak banget informasi yang nggak benar, tapi ya kita terpapar terus setiap hari, jadi kita jadi sendiri juga stres ya. Ini yang benar yang mana gitu. Nah, itu juga bisa mempengaruhi juga gitu. Kondisi mental Hmm. kita secara umum Hmm. gitu. Kondisi mental kita terutama di
ya sekarang media begitu terbuka begitu ya Bu ya. Mm-mm, Kita nggak tahu ini mm-mm, beritanya bener betul. apa hoax. Jadi makin bikin kalau zaman anak sekarang tuh uh, overthinking gitu ya Bu ya. Betul, betul, Overthinking, betul. baiklah. Bu, ini Mm-mm, ada fakta yang kedua ternyata. Fakta mm-mm, yang kedua itu ini nih Bu. Ternyata ini Gallup Bapak Ibu yang mengeluarkan mm-mm. 70% engagement tim ini dipengaruhi oleh leader atau manajer. Berarti Oke. secara tidak langsung ini manajer atau para leader ini yang juga turut ya Bu ya, turut sumbangsih menjaga mental health-nya dari tim yang ada di bawahnya begitu. Agree Ya, kah Bu dengan hal ini? betul, betul. Ya, karena hasil penelitian juga kan mengatakan bahwa salah satu alasan terbesar gitu ya, terbanyak orang resign, pindah kantor itu ya karena siapa leadernya gitu, merasa nggak nyaman dengan leader. Karena bagaimanapun juga memang leader yang membantu tim itu untuk membuat suasana kerja yang seperti apa begitu. Kalau misalnya leadernya bisa membangun suasana yang kompak, satu sama lain itu saling terbuka, pengertian, semua akan merasakan gitu ya, atmosfer suasana kerjanya akan seperti itu begitu. Tapi kalau leadernya sendiri kurang lah gitu ya, mungkin merasa lebih mengejar profit atau mengejar target gitu ya, sehingga kerja 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 gitu itu diaplikasikan dalam bentuk yang benar-benar tidak melihat lagi hal-hal yang berhubungan dengan psikologis timnya gitu ya, itu akan terasa gitu, timnya jadi kurang nyaman atau mungkin capek gitu ya ngikutin leadernya begitu. Dan itu memang terbukti, terbukti banget Mas Reza. Di lapangan banyak yang pindah itu alasannya terbanyak karena leadernya. Bukan karena gaji ya malam Bu ya, tapi memang benar-benar bosnya ini ya. Betul, betul, betul. Banyak yang bertahan karena merasa kalau pindah, sekalipun gajinya besar, belum tentu mendapatkan tim senyaman di tempat yang sekarang. Ya, apalagi generasi sekarang ini ya, mereka kan butuh media sosial kan berkembang begitu banyak ya. Yang mereka butuhkan seringkali apa? Validasi kan. Nah, itu yang sebenarnya mereka kejar. Begitu dia merasa nyaman dengan tim ini, mereka bisa bertahan cukup lama. Oke, ini menarik Begitu. validasi ya Bu ya. Oke, kita simpan Mm-mm. dulu Bu itu ya. Thank you Bu, Ya. validasi terutama teman-teman Gensi ya. Dan Mm-mm. ini faktanya yang ketiga Bu. Fakta yang ketiga adalah ini nih. Ini Deloitte yang mengeluarkan begitu Iya. bahwa ternyata memang benar Bu apa yang Bu Ayu tadi sampaikan juga bahwa 50% Gensi dan lebih dari 40% milenial begitu ya mengalami burnout di pekerjaannya begitu. Iya. Waduh, burnout. Apa memang sekenceng itukah, Bu? Terutama saya nggak tahu ya. Ini saya juga nggak mau terlalu judgement juga ke generasi yang Gen Z begitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Apakah mereka ini benar-benar sampai, oh burnout banget nih di tempat kerja gitu. Pesan pengalamannya Bu aja gimana, Bu? Iya. Jadi kalau dari sudut pandang saya jujur, saya melihat Gen Z ini agak apa ya? Saya berempati gitu dengan kondisi mereka sekarang. Mereka beda banget dengan zaman zaman yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Kenapa Gen Z paling banyak mengalami burnout? Pada umumnya masyarakat menilai Gen Z ini sebagai generasi yang lemah gitu kan ya, haus validasi, kemudian sensitif dikit-dikit gitu ya, mungkin banyak di media sosial gitu ya, kalau marahin Gen Z terlalu kenceng gitu dia langsung cabut gitu ya dari tempat kerja gitu ya. Malah kita leader yang akhirnya harus tahan-nahan dia gitu, itu penggambaran-penggambaran yang terjadi. Nggak salah sebenarnya, tapi menurut saya itu ekspresi gitu. Ekspresi itu muncul karena di kehidupan mereka yang memang digitalisasinya sudah sangat kencang, terus AI-nya berkembang sedemikian rupa begitu. Mereka itu seolah-olah harus mengejar begitu banyak hal yang tertinggal. Jadi sudah belajar ini, dia lihat orang lain loh, kok itu sudah lebih lagi gitu. Dan banyak lagi informasi bombastis yang lain gitu, sehingga
mereka melihat tolak ukur keberhasilan itu begitu jauh gitu ya. Nah, Mhm, itu mhm, mereka mhm, kan berusaha ya, berusaha. Kemudian juga terkait dengan validasi yang saya sampaikan tadi. Mereka mhm, hidupkan dari validasi ya. Mereka mhm. misalnya buat konten apa gitu, mereka sangat memperhatikan berapa yang kasih like, berapa yang kasih Ah, komen gitu kan. Terus mhm, berapa mhm, jumlah mhm. view, berapa jumlah yang komentar gitu ya, berapa followernya. Itu kan yang menjadi Mhm, eh, apa namanya acuan anak-anak sekarang begitu. Sehingga kalau mhm, mereka di lingkungan tidak mendapatkan itu buat mereka aduh kayak langsung turun gitu. Kayaknya saya tuh mhm. kurang lingkungan, kurang Oke. menerima saya, ini Mhm, kurang kurang mensupport saya gitu. Nah, mhm, kenapa mhm, mereka punya pola pikir itu ya karena lingkungan yang di mana mereka tumbuh sekarang memang mengedepankan itu gitu, memprioritaskan mhm, itu begitu. Sehingga ketika itu tidak ada, mereka tertekan. Kemudian mereka mencoba mencari, tapi banyak nggak berhasilnya gitu ya. mhm, Akhirnya mhm, lama-lama mhm, capek sendiri gitu. Karena yang dikejar mhm, juga kayaknya tuh nggak ukurannya tuh nggak ada ujungnya gitu. mhm, Harus mhm, dikejar mhm, gitu, harus oh katanya kalau bekerja harus seperti ini, mereka mencoba. Nanti kan di media sosial berubah lagi tuh ukurannya. Oh harus begini, gini lagi. Jadi terlalu banyak informasi sehingga mereka akhirnya bingung sendiri dan kecapean ya, lelah ya mhm. mengikuti apa namanya standar yang mana begitu. Nah, Iya, kalau iya, dari iya. sini saya merasa sebenarnya saya bisa berempati dengan kondisi mereka begitu. Mhm, 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 mhm. Itu Wah, sih. wah. Iya, iya. Karena standarnya gengsi, apalagi zaman sekarang sering juga tuh Bu saya lihat di Instagram, di TikTok begitu ya. Umur Ya. 30 tahun kalau lu belum punya tabungan 1 M, waduh, nggak berhasil hidup lu gitu. Nah, itu. Saya pernah bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa semester terakhir. Mereka sudah Mhm, mau apa wisuda begitu. mhm, Lalu mhm, kita ngobrol begitu. Dan mhm, memang mhm, benar mahasiswa sampai dengan mahasiswa sekarang sudah biasa mhm, itu main Bitcoin, main mhm, saham, main apalah gitu. Dan buat mereka muda itu seperti itu gitu. Nah, mhm, bayangkan teman-teman yang mereka yang belum bisa mencapai itu atau tidak mengikuti standar itu kan terasa kayak tertinggal gitu ya. mhm, mhm, Nah, mhm, itu mhm, saya melihat mereka punya banyak tekanannya sebenarnya di situ. mhm, Cenderung sebenarnya nggak jelas ya sebenarnya ya, mhm, mhm, tapi itu menekan gitu. Nah, itu yang bikin mhm, mereka burnout. Nah, kalau di lingkungan kerja, kenapa kok mereka menjadi mudah mengalami burnout ya? Mereka harus mengikuti sesuatu yang real nih di lapangan. Sedangkan sebelumnya mereka kan harus berhadapan dengan media sosial, mhm, informasi mhm, yang tidak terlalu terukur gitu ya. mhm, Sedangkan di perusahaan harus ini, harus ini, harus ini. Ini banyak banget yang mereka pikirkan. Nah, seperti yang Mas Reza sampaikan tadi, mereka jadi overthinking. mhm, Nah, mhm. itulah yang akhirnya kemudian membuat mereka mengalami burnout. Ah, ya, 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 ya. Banyak standarnya, banyak ukurannya ketika mereka di tempat kerja, ketika Mm-mm. mereka sudah benar-benar niat kerja, kadang-kadang rigid nih, KPI-nya harus sekian, target kalian harus sekian, gitu ya. Kalau nggak capek, nggak Betul. achieve, waduh, diomelin bosnya, begitu ya. Makanya itu yang bikin mereka burnout, gitu ya. Oke, thank you, Bu Ayu. Nah, ini saya mau cek-cek dulu, Bapak Ibu. Yuk kita mainkan di kolom chat sebentar. Apakah teman-teman yang hadir, Bapak Ibu sekalian ini, terutama Gen Z punya enggak tim atau Pasti banyak. iya, Pasti coba banyak ya, Gen kita Z-nya. coba cek ya Bu ya. Cek dulu, Bapak Ibu boleh ketik Y atau yes gitu ya. Y aja deh biar gampang, ketik Y di kolom komen kalau misalnya punya tim, entah itu rekan kerja atau tim yang ada di undernya Bapak Ibu sekalian itu ada Gen Z-nya. Nah, saya mau cek 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 dulu ya. Y y y y y. Waduh. Oke, Mbak Rosa ya, Mbak Rosa ini tim saya ini yang Gen Z ini Bu. Oke, banyak ya. Iya, 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 iya. Sekalian Oke. angkat tangan untuk dirinya sendiri. Sekarang angkat tangan dulu ya. Oke, oke. Banyak juga ya ternyata ya. Pasti ya. Dan memang benar karena angkatan kerja yang sekarang itu Gen Z kelahirannya ya. Mungkin ada yang bilang 97 atau 98 itu ya kelahiran di angka-angka itu ya memang Iya, sudah masuk golongan Z gitu ya. iya. Zilenial begitu. Saat ini banyak mengisi pasar tenaga kerja kita. Oke.
Nah, ini mumpung kita pembahasannya sampai sini, ada yang mau open cam mungkin barangkali Bapak Ibu dan open mic ya. Ada satu pertanyaan mungkin buat Bu Ayu, terutama bagaimana cara menghadapi Gen Z. Nah, ada yang mau tanya dulu, Bapak dan Ibu? Satu pertanyaan saya open dulu. Satu pertanyaan, terutama soal Gen Z. Gimana sih caranya jagain atau gimana sih caranya biar Gen Z nggak burn out gitu ya? Ada yang mau bertanya di sesi ini? Saya buka open satu pertanyaan dulu, Bapak Ibu. Boleh lewat kolom chat ataupun boleh open mic. Silakan. Ya, adakah? Oke, sambil saya tunggu ya, saya lanjutkan slide-nya dulu supaya nanti kalau misalnya Bapak Ibu kepikiran langsung drop aja di kolom chat. Oke, Bu Ayu, so gimana sih caranya atau bagaimana terutama buat jagain Gen Z terus mungkin ya milenial akhir-akhir begitu ya supaya mereka itu punya yang namanya ini nih psychological safety atau supaya mereka nggak cepat burn out atau ya biar mereka ini juga ngerasa bahwa mereka ini tetap dilibatkan kok. Nah, itu gimana Bu? Cara membangun psychological safety di tempat kerja. Ya, jadi membangun psychological safety di tempat kerja ini sebenarnya sudah biasa kita lakukan ya. Kalau mungkin kalau yang angkatan lama-lama sih kayak suasana kekeluargaan seperti itu ya. Terus nanti ngobrol masalah keluarga gitu ya. Itu kayaknya biasa aja gitu ya. Tapi memang untuk Gen Z, kalaupun sudah ada yang sudah menikah, mungkin masih awal-awal pernikahan ya. Jadi anak mereka masih kecil-kecil nih ya, lagi sibuk-sibuknya juga mengurus keluarga. Memang ya gampang-gampang susah ya menghadapi Gen Z ini. Di samping karena mereka sudah mulai terbiasa dengan tolak ukur yang standar yang mungkin buat kita kadang-kadang itu sesuatu yang nggak sampai harus seperti itu gitu ya. Di samping itu juga mereka juga sudah terbiasa dengan pola yang efisien. Segala sesuatu harus cepat, segala sesuatu tuh harus apa seefektif mungkin, seefisien mungkin gitu. Karena apa? Karena banyak aplikasi yang bisa digunakan, menggunakan AI seperti itu ya. Nah, tapi ketika mereka bekerja itu seringkali kan tidak semua aspek pekerjaan kemudian bisa menggunakan AI. Atau mereka sendiri juga harus belajar begitu banyak aplikasi dan itu nggak gampang gitu. Jadi seperti ingin mengejar tapi juga banyak standarnya terlalu jauh atau terlalu apa ya lebar gitu ya luas gitu itu kan nggak mungkin semuanya bisa dikuasai begitu. Nah terus lalu bagaimana ya cara menghadapi mereka supaya mereka nggak burn out gitu. Kalau dari pengalaman saya sendiri, cenderung saya ajak untuk ayo mundur dulu gitu, mundur dulu. Jangan maunya lari, tapi nggak tahu bagaimana step-stepnya gitu. Mereka cenderung bekerjanya jadi kurang terstruktur karena yang ada di kepala dengan apa yang mereka kerjakan, kadang itu kecepatan tuh yang di kepalanya daripada yang dia kerjakan gitu. Karena kan step-step pekerjaan kan banyak ya, dan mereka juga harus punya banyak pertimbangan sebelum melakukan sesuatu. Jadi biasanya saya ajak duduk, ayo coba mulai dari mana dulu. Kenapa kok melakukan action itu? Itu alasannya apa? Kenapa gitu. Sehingga mereka Why-nya. mulai bisa menstrukturkan gitu. Selain menstrukturkan pekerjaannya mereka sendiri, menstrukturkan juga step-step yang ada di kepalanya mereka gitu, bahwa aplikasi betul kita masukkan angka terus langsung keluar kemudian analisa ini itu gitu ya, tapi otak kita dengan pekerjaan itu kan tidak seperti itu juga gitu, nggak semuanya begitu. Jadi ini perlu diatur ulang gitu. Nah mereka akan sangat senang kalau kita memberikan kesempatan mereka untuk mempresentasikan gitu. Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Lalu kemudian pelan-pelan kita bantu mereka untuk ini begini gimana? Ini seperti ini kenapa gitu ya. Jadi otomatis itu menjadi diskusi terbuka gitu ya sehingga mereka mulai melihat bahwa oh ternyata aspek ada sudut pandang lain yang juga harus aku pertimbangkan ya gitu. Tidak hanya menggunakan atau melihat dari perspektifku begitu. Nah, seperti itu. Gitu sih Mas Reza mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, 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 ya. Ini menarik ya karena memang
kalau rekan-rekan kerja atau tim saya gitu kadang-kadang ya memang ya semuanya eh, pengen cepet gitu ya. Yang Ibu sampaikan tadi pengen efisien. Oh iya, kayak Pop pengen up gitu ya. instan begitu. Bener Pak Iya, Ageng, iya, pengen iya. instan gitu. Karena ya memang mereka biasa dengan segala hal yang instan-instan begitu ya Bu ya. Mm-mm, Jadi ya memang mm-mm. kadangkala saya agree banget sih Bu. Saya setuju banget tadi kalau Bu Ayu bilang bahwa mereka ini kadang-kadang nggak terstruktur gitu ya. Itu saya Kalau langsung, oh bisa iya juga nih ya. disederhanakan ya disederhanakan gitu. Cuma buat kita yang mungkin lebih banyak sudah punya pengalaman sebelumnya, nggak bisa shortcut begitu gitu. Ada hal-hal penting yang memang mereka harus tahu, harus lihat dan harus kerjakan gitu. Nah itu mungkin yang perlu diajak untuk mendiskusikannya gitu. Dan mereka sangat peka ya dengan apa, sekali lagi itu masalah validasi lagi gitu ya. Respon-respon yang positif akan membuat mereka lebih terdorong. Karena apa? Karena mereka kan hidup dari situ gitu ya. Mereka Ya, banyak ya, ya, ya. diapresiasi, banyak dikasih jempol, banyak dikasih komentar, Dikasih like followersnya ya. tambah gitu ya. Dalam hitungan bulan followersnya jadi sekian ribu gitu. Itu kan ininya mereka gitu, hidupnya mereka begitu gitu. Sehingga ya ketika kita banyak memberikan feedback-feedback positif kepada mereka, itu bahkan akan menjadi sisi positif, apa ya, membuat mereka menumbuhkan psychological safety-nya gitu, merasa aman untuk memberikan gagasan, kemudian kreativitas mereka juga akan mereka tuangkan, inisiatif, lebih proaktif seperti itu. Ya, ya, ya. Tadi saya juga notice bahwa Bu Ayu juga bilang, menyampaikan bahwa ya memang harus diajak ngobrol dulu, begitu ya, didudukan dulu. Itu salah satu momen yang mungkin, oh iya juga ya, pembelajaran buat saya juga ya. Jangan langsung kasih direction, kasih perintah, terus langsung ayo kerjakan gitu ya. Saya tunggu reportnya gitu. Nggak seperti itu cara mainnya Bu ya. Didudukkan Betul. dulu dan juga ini nih, gimana kita juga bisa jadi leader yang mau mendengar begitu. Nah ini Mm-mm, mm-mm. kenapa sih Bu, terutama seorang leaders begitu atau seorang manajer, yaitu ya leaders mulai dari SPV, manager mungkin sampai si level juga. Kenapa kompetensi ya untuk mendengar ini sangat diperlukan? Ini kenapa tuh Bu emangnya tuh Bu? Kenapa leader itu harus mau mendengar Bu Ayu? Ya, eh, saya rasa karena di sini Bapak Ibu yang hadir di sini adalah para leader, pasti semuanya juga akan menyetujui gitu bahwa kompetensi mendengarkan itu sangat-sangat penting gitu ya. Lebih banyak benefitnya gitu yang bisa kita dapat ketika kita memiliki kemampuan untuk lebih banyak mendengarkan. Kalau dalam konteks ini ya, dalam konteks pekerjaan, entah dia Gen Z ataupun milenial gitu, siapapun yang ada di dalam tim kita, pastinya termasuk kita sendiri gitu, pasti sangat senang atau sangat apa ya, merasa diapresiasi, merasa dihargai gitu ya, ketika kita didengarkan. Nah, sehingga ketika kita menjadi seorang leader, penting kita untuk mendengarkan suara-suara yang disampaikan oleh tim kita. Banyak banget ya faktor yang bisa benefit yang bisa kita dapatkan gitu. Kadang kita leader tidak bisa melihat langsung apa yang terjadi di lapangan yang dihadapi oleh tim kita. Ketika kita mendengarkan, mereka bisa menyampaikan apa yang mereka hadapi, tantangan apa yang mereka hadapi, bagaimana mereka menghadapi itu, actionnya mereka bagaimana, sudut pandangnya mereka yang mereka sampaikan, itu justru bakal menjadi kekuatan banget buat kita yang bisa kita gunakan kemudian ke depannya gitu ya. Apa yang harus saya lakukan dengan tim ini? Bagaimana saya bisa mengembangkan tim ini gitu ya, dengan itu gitu. Banyak sekali tantangan yang kadang kita tidak lihat kalau kita tidak dengar dari tim itu begitu. Sehingga ketika mereka mau menceritakan atau menyampaikan gagasan itu, eh, kita pun juga dalam membuat perencanaan kerja gitu ya, strategi dalam mencapai target itu menjadi lebih realistis karena kondisi real di lapangan kita juga bisa pahami begitu, dan kekuatan tim kita juga kita tahu gitu, sehingga perencanaan kerja strateginya itu menjadi lebih realistis. Di samping juga memang dengan mendengarkan faktor
mentalnya gitu ya. Buat orang yang merasa didengarkan tentu merasa dihargai. Apa yang dia usahakan untuk disampaikan ternyata itu dihargai gitu, diterima. Bahkan kemudian mungkin itu menjadi topik yang didiskusikan bersama teman-teman yang lain, bagaimana ini bisa diimplementasikan begitu. Jadi secara psikologis pun orang juga akan merasa engaged begitu ya dengan tim itu gitu. Merasa bersama, bergerak bersama, berjuang bersama gitu ya. Kemudian bisa mencapai sesuatu bersama-sama. Jadi pencapaian itu rasanya aku juga menjadi bagian dari keberhasilan ini gitu. Nah, di dalam tim itu pun juga akhirnya satu dengan yang lain kan saling berempati gitu ya satu dengan yang lain. Akhirnya mereka juga teamworknya pun juga akan terbentuk begitu ya. Nah ini ya jadi efek-efek atau akibat yang bisa dirasakan gitu di dalam tim ketika kita mau mendengarkan. Begitu Mas Reza. Ini juga jadi catatan yang menarik ya buat saya. Yang tadi saya catat di otak saya yang begitu terekam itulah kalau kita saling mau mendengar, tim juga saling mau mendengar. Jadi kita menumbuhkan budaya keterbukaan ya Bu ya, sehingga mereka apa sense of Rasa aman belongingnya ya. begitu. Ya betul, sense of belongingnya juga akhirnya tumbuh ya di dalam tim mereka. Ini menarik nih. Nah ini ada satu pertanyaan. Nah ini dari Pak Wahyudi. Oh Pak Wahyudi dari Ori. Nah ini dari Bekasi Bu. Mohon izin bertanya, Bu Ayu ini. Mohon info kapan seorang leader harus mengapresiasi ya dan kapan juga harus menegur. Nah, ini ini menarik Bu. Kapan harus mengapresiasi dan kapan harus menegur. Nah, ini menarik Bu. Boleh Bu, Ya, dijawab dulu mungkin biar biar lebih enak ya. oke, baik. Ini dengan Pak Yudi ya. Pak Wahyudi. Oke, oh Pak Wahyudi. Pak Oke, Wah. baik. Betul, Pak Ayah. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Wahyudi. Ini memang kita kalau terlalu berlebihan memuji juga nggak baik ya Pak Wahyudi ya. Betul, karena tadi bicaranya apresiasi, apresiasi. Oh, ketika kita terus-terus mengapresiasi, jangan sampai anak kita punya member malah haus akan validasi terus. Gak inget bahwa kita juga semua punya kekurangan gitu. Iya, Ah, iya, betul. good point, good Iya, point. segala sesuatu kalau berlebihan memang nggak bagus ya Pak Wahyudi ya. Betul sekali. Betul banget tuh. Iya, jadi Mhm, memang kalau yang kita pahami ketika kita mengapresiasi tentu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan begitu. mhm, Yang mhm, pertama, jangan terlalu general, lebih baik yang spesifik sehingga terlihat apa yang sebenarnya ingin kita apresiasi dari dia. Entah itu mhm, usahanya gitu ya. Jadi kalau dia menunjukkan usaha yang sungguh-sungguh, maka yang kita apresiasi adalah usaha itu gitu. Jadi tidak terlalu misalnya wah kamu hebat, wah kamu keren gitu. Itu terlalu general gitu ya. Jadi dia jadi mhm, tinggi hati gitu ya. Seolah-olah dirinya begitu hebat gitu. Padahal mungkin yang mau kita apresiasi mungkin pada bagian yang itu gitu. Jadi yang pertama adalah khusus aspek yang mau kita apresiasi gitu. oke. Mhm, Itu. mhm, Lalu yang kedua mungkin lebih ini ya, lebih berimbang aja gitu ya. Jadi di tim itu pastinya kan orang member yang lain juga berkontribusi ya di dalam tim mhm, itu gitu. Jadi kita pun juga jangan terlalu ini sama mungkin sesatu dua orang aja, tapi memberi kesempatan kepada orang lain dan juga mengapresiasi juga kepada orang lain begitu. Sehingga tidak ada yang menjadi center atau yang menjadi apa kayak anak emas gitu ya. Kadang-kadang kan di dalam tim tuh tetap ada juga yang tipenya dominan gitu ya atau mungkin lebih terampil dalam berkomunikasi gitu sehingga dia nampak lebih menonjol gitu. Nah, kalau apresiasi hanya diberikan pada orang ini ya lama-lama dia juga akan ini banget gitu semakin apa ya merasa lebih powerful gitu ya dibandingkan teman-temannya gitu. Nah, kan kita nggak mau kalau itu kesannya menjadi berlebihan. Nah, itu mungkin berimbang kita ke teman-teman yang lain juga diberi kesempatan yang sama, diberi apresiasi yang sama begitu. Kalau teguran
Nah, ini harus pandai-pandai gitu ya. Apalagi kalau ketemu anak-anak sekarang ya. Begitu ditegur sedikit udah downnya down banget gitu ya, kayak wah gitu ya, sensitif banget gitu ya. Ya, eh, kita memang apa ya, ini dalam dalam tanda petik ya Bapak Ibu, saya tidak ingin kemudian kita melihat Gen Z itu begitu lemahnya, begitu sensitifnya gitu, bukan. Tapi karena memang mereka dibesarkan dengan kondisi itu gitu. Nah, otomatis memang butuh pendekatan-pendekatan yang dalam tanda petik saya bilang lebih humanis gitu ya. Mungkin kalau dulu zaman saya misalnya atau yang sebelum saya gitu ya, bos memarahi anak buah atau memarahi tim di depan orang lain itu adalah hal yang biasa gitu. Kalau salah gitu ya. Bahkan ada beberapa bos yang memang menggunakan kata-kata yang kurang oke lah gitu ya di ruang publik dengan depan banyak orang gitu. Tapi kalau sekarang kita melakukan itu, besok staff kita udah hilang semua, resign gitu ya. Malah bahaya gitu ya. Jadi ya, pendekatan kita dalam melakukan apa, kritik itu mungkin memang perlu diubah caranya, meskipun tujuannya sebenarnya sama, yaitu memberikan teguran atau memberikan kritik gitu ya. Yang pertama pilihan kata. Bukan mau berpuitis-puitis, bukan, tetapi kita mungkin menggunakan kata-kata yang sebenarnya memang mengkritik, tetapi tidak sampai kemudian sampai menyinggung perasaan gitu. Istilahnya itu mengkritik yang membangun gitu kan. Dihalus-halusin dikit lah gitu ya, sehingga orang ketika menerima kritik itu tidak merasa bahwa dia apa ya, wah saya ini kayaknya nggak mampu gitu ya, saya ini kok nggak bisa, teman-teman saya kok lebih diterima pendapat saya, berarti saya kurang nih gitu ya, supaya tidak ada kesan seperti itu. Yang kedua, pendekatannya bisa jadi ya, kalau memang ini mau teguran cukup ini gitu ya, personal aja sih kalau menurut saya, dipanggil one on one begitu, lalu kita jelaskan apa yang teguran kita dan kenapa kita memberikan dia teguran seperti itu begitu. Kalau dalam meeting sih, kalau misalnya ada hal-hal yang misalnya eh, apa ya, pencapaian satu target tidak tercapai mungkin karena ada sebuah kesalahan atau ada komplain dari customer yang disebabkan oleh kesalahan salah satu anggota tim kita begitu. Ya sebelumnya mungkin kita udah ngomong dulu ya sama anak ini gitu ya, one on one gitu ya. Baru kemudian kalau itu dibawa ke dalam meeting, disampaikan di dalam meeting, kita nggak lagi mengkritik anak itu di depan teman-temannya begitu. Tapi itu menjadi catatan kita buat semua, jangan sampai itu terjadi lagi atau diulangi begitu. Saya rasa dengan itu aja yang mendapat teguran sebenarnya sudah cukup paham begitu. Mungkin itu dari saya, Mas Ya, Reza. ya, 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 ya. Aman Pak Wahyudi, semoga terjawab ya, gitu. Ada pertanyaan lanjutan kah, susulan kah, Pak Wahyudi? Aman ya. Oke, Aman baik, aman. Pak, aman. Cuman memang agak sedikit apa ya, kalau menurut saya sih sedikit kontradiktif kalau misalkan kita sebagai leader, kita pasti punya beberapa member yang generasinya beda. Nah, itu kan treatmentnya beda-beda. Ada yang tadi kalau teguran bisa pakai tanda kutip soft spoken, yang ada juga yang kita bisa pakai dar der dor juga, secara mental kan Oke-oke aja oke-oke ya. aja. Karena sekarang ada terdapat pergeseran mental karena ada mental health lah segala macem gitu ya. Dan yang saya personally, yang saya khawatirkan ketika memberikan treatment teguran yang berbeda, misalkan ke si A yang gen milenial misalkan, kita bisa negur belak-belakan to the point, tapi dia santai-santai aja. Tapi ke Gen Z yang sekarang, misalkan kita harus menggunakan soft spoken karena dikhawatirkan dia mentalnya juga kena karena agak sedikit berlebihan, misalkan begitu. Cuman kalau lama-lama seperti itu, yang saya khawatirkan jadi perbedaan treatment, ada kecemburuan sosial karena seolah-olah kita sama Gen Z itu baik-baik aja. Padahal di belakangnya sebenarnya kita juga ada teguran tuh personal segala macam. Tapi karena tidak show di misalkan di internal tim segala Nah, macam, di jadi forum seolah-olah tuh langsung ya. kita ada membedakan. Itu yang saya takutkan sih.
Itu cara Hmm. ngatasinnya gimana ya? Ini ini jadi pertanyaan semua umat begitu, Pak. Thank, thank you sudah mewakilin begitu ya, karena ini juga akan nyambung ke pertanyaan yang apa ya ada di slideshow begitu ya. Thank you, Pak. Ini Iya. sebuah bridging yang bagus banget sih, Pak. Jadi Pak Wahyudi yang bikin bridgingnya ya, memberikan bridgingnya. Thank you banget tuh, Pak. Kita Karena nggak itu janjian. masalah semua kita leader di zaman sekarang kayaknya. Iya, betul Pak. Karena ini pertanyaan selanjutnya. Kalau timnya banyak, apakah harus didengerin ya satu persatu Satu gitu ya, atau persatu. didengerin one on one begitu? Karena sekali lagi, memang demografinya kadang-kadang beda gitu. Gen X tinggalan-tinggalan akhir-akhir juga masih ada begitu kan di corporate begitu. Nah, apakah juga harus dibedakan ya? Gen Z perlakuannya yang harus soft spoken itu gitu ya. Dan apakah memang harus dibedakan seperti itu kah, Bu? Atau ya memang kita mulai harus geser juga nih. Ini nggak zamannya kayak gitu lagi. Kalau pengalaman Ibu Ayu gimana? Silakan, Bu. Oke, terima kasih Pak Wahyudi, terima kasih Mas Reza. Pak Wahyudi, menurut saya sebenarnya dari zaman dahulu sampai dengan sekarang kita sebenarnya lebih senang kalau diberi teguran dengan lebih apa ya, ya dalam tanda petik yang tadi soft spoken gitu ya. Kenapa orang dulu kok kayaknya biasa-biasa aja gitu ya menghadapi teguran. Yang pertama udah culture ya, kalau zaman dulu memang seperti itu modelnya, jadi ya kitanya kayaknya harus siap mental nih gitu ya, harus menghadapi itu. Tapi yang saya amati adalah bahwa orang dulu cenderung menahan diri di kantor, tapi kemudian pulang bawa masalah, Pak Wahyudi. Dan akhirnya mereka menjadi pribadi-pribadi yang keras di rumah, yang menjaga jarak atau mungkin jadi kurang apa ya, kurang hangat gitu. Karena apa? Karena sebenarnya mereka punya banyak masalah gitu. Itu yang saya amati. Kalaupun ada yang mampu mengelola dengan baik, itu dari sisi kepribadiannya cukup matang dan memang mereka memiliki kemampuan regulasi yang cukup baik gitu, regulasi emosi yang cukup baik. Nah, kalau sekarang beberapa workshop yang pernah saya adakan dengan perusahaan yang dimana pesertanya itu ada Gen Z, ada yang dari apa milenial, bahkan ada yang masih Gen X gitu apa Gen X ya betul ya, saya lupa sampean. Itu ketika kita bersama-sama, mereka pun sebenarnya mengungkapkan hal yang sama terkait dengan psychological safety ini begitu. Cuma anak-anak sekarang cenderung lebih ekspresif, cenderung lebih aware dengan situasi ini. Kenapa? Karena media sosial sekarang memang sangat terbuka gitu. Jadi yang dulunya tidak terpikirkan sekarang dibahasakan sehingga orang sekarang mengerti, oh seperti itu ya gitu ya. Contohnya misalnya orang dulu mungkin mendidik anak keras gitu. Sekarang ada nih inner child wound misalnya. Orang mulai menyadari bahwa oh ternyata kalau kita trauma di masa kecil itu bisa terbawa di sekarang gitu. Lalu kita yang sudah apa yang sudah berasal dari generasi-generasi sebelumnya memikirkan kenapa ya saya dulu begitu. Oh, karena ternyata sebelumnya saya juga diperlakukan seperti itu gitu. Apakah ada perbedaan? Sebenarnya nggak ada perbedaan gitu. Hanya kalau sekarang semua informasi begitu mudah apa kita dapatkan dan yang dapat itu adalah generasi-generasi sekarang sehingga mereka cenderung jauh lebih aware, lebih memahami situasi-situasi itu sehingga ya mereka jadi lebih merasakan gitu, merasakan. Nah, yang dulu apakah tidak merasakan? Oh, mereka pasti merasakan. Cuma beda nanti ininya gitu ya, bentuknya begitu. Nah, ketika berhadapan dengan generasi-generasi yang berbeda-beda ini, saran saya pendekatannya tetap sama. Itu. Karena itu cenderung membuat kita menjadi jauh lebih dihargai, jauh lebih dihormati karena kita menghargai mereka gitu. Lebih humanis gitu ya. Ininya pendekatannya begitu. Eh, Pertanyaan ini, kalau timnya banyak harus didengerin satu persatu gitu ya. Kalau memang sangat dibutuhkan one on one ini perlu, tapi kalau kalau tidak pun sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Eh, dari pengalaman saya beberapa kali
pegang tim gitu ya. Ada yang tim yang khusus HR, ada tim yang memang project gitu ya. Berarti mereka berasal dari beragam departemen begitu. Eh, Bisa dihitung jari saya melakukan pendekatan one on one, kecuali kalau misalnya ada apa? Ada satu atau dua hal yang memang sangat menyimpang gitu ya dari hasil meeting kita gitu. Nah, itu perlu saya perdalam, itu kenapa begitu. Tapi kalau misalnya ini bicara tentang tim, kemudian kita mau menyelesaikan sebuah meeting untuk apa ya, misalnya membicarakan target atau membicarakan adanya komplain gitu ya dari customer begitu, kita buka aja pembicaraan itu, kemudian kita kelola tim dalam meeting itu supaya semua berkomunikasi atau semua menyampaikan gagasan begitu. Memang kemampuan setiap orang di dalam tim itu kan berbeda-beda. Tapi saya percaya Bapak Ibu yang ada di sini sebagai leader pasti juga mengenali ya setiap karakter dari anggota timnya, sehingga memahami kalau misalnya kalau di meeting memang ini kecenderungannya nunggu nih disuruh baru ngomong, baru kedengeran suaranya begitu. Jadi nggak apa-apa dibuat pola seperti itu, yang penting dia mau ngomong dan mau terlibat. Sehingga dia pun juga akan merasa bertanggung jawab terhadap tercapainya apa hasil meeting itu gitu. Implementasinya harus sesuai dengan hasil meeting itu. Rasa terlibatnya ada begitu. Nah, jadi kalau misalnya kita bertemu dengan orang yang ya memang mengandalkan teman gitu ya. Biasanya kan kalau kalau di dalam tim itu nggak sendirian ya. Biasanya kan mereka berdua atau bertiga gitu ya. Gitu. Jadi kalau ada satu orang, nanti kalau ditanya gimana, misalnya si A, B, C ini satu tim gitu ya. Yang ngomong si A gitu. Lalu kita tanya, karena C diem aja, kita tanya gimana C? Menurutmu apa yang disampaikan temanmu ini bagaimana gitu? Idem, idem Bu gitu ya. Wah ini aman Bu, waduh gitu Aman. ya. Ini Ngikut gitu aja Bu ya. ngikut gitu ya, kayak seolah-olah dia oke begitu. Nah, yang seperti ini juga perlu menjadi ini buat kita. Oke, yang idem bagian yang mana begitu. Jadi kita detilkan lagi gitu. Di tim Good ini point, ada good point. pembagian tugas enggak? Kamu tugasnya apa? Mengerjakan yang mana begitu. Jadi kita coba kulik apa yang dia kerjakan, sehingga ketika dia mau menjelaskan sesuatu, dia bisa menjelaskan berdasarkan apa yang dia kerjakan. Itu lebih memudahkan. Karena memang tidak setiap orang di dalam tim itu punya keterampilan komunikasi yang sama bagusnya lah, semua rata gitu, nggak mungkin. Pasti ada aja yang memang kurang gitu ya, atau sulit gitu ya menerjemahkan atau mendeskripsikan sesuatu gitu ya. Akan lebih mudah baginya kalau ini jadi juru bicara tim kami kok Bu gitu, saya idem gitu ya. Kita tadi sudah diskusikan, ini hasil diskusi kami gitu. Nah, padahal mungkin pinginnya leader pingin semua ayo ngomong gitu. Itu sih kalau dari saya. Gitu mungkin Iya, ya iya, Mas iya, Reza iya, ya. iya, iya. Iya, iya, Bu. Ini menarik ya. Nggak apa-apa nanti di one on one ya disampaikan dulu begitu ke tim Gen Z begitu. Tapi ketika itu jadi sebuah obrolan di forum, ya nggak apa-apa. Eh, apa ya? Yang kita bicarakan one on one tadi dilempar ke forum biar semuanya juga tahu, biar semuanya juga Iya, clear gitu betul, ya, Bu ya. betul, Itu jadi betul. hal yang wah, ya, ya bisa Mm-mm. juga nih ya. Biar Iya. biar nggak ada iri-irian nih. Pak Kadang juga lu ini mungkin Mas Reza, gimana, Bu? mungkin tim kita ada anak baru gitu ya, yang mungkin baru, kemudian fresh graduate mungkin gitu ya. Jadi dari sisi pengalaman belum cukup banyak, kemudian mereka dia juga mungkin baru mulai beradaptasi dengan tim gitu. Jadi sangat wajar ya kalau dia masih canggung, masih bingung nih harus ngomong apa nih gitu ya, udah diajak meeting nih gitu ya, daripada salah ngomong kan mending diem gitu ya, saya pelajari Nah, dulu Bu gitu ya, paling jawabannya kan gitu ya, ya. saya pelajari dulu Bu gitu ya. Nah itu perlu juga dilakukan mendengarkan dia one on one gitu, membantu dia juga kan untuk beradaptasi dengan hal-hal yang memang dia belum kuasai dengan baik begitu.
sambil kita juga memberi kesempatan dia untuk mengungkapkan gitu gagasannya dia sendiri seperti apa. Nah, harapannya dengan begitu ketika kita meeting dengan tim besar, dia udah nggak canggung lagi gitu untuk mengungkapkan gagasannya dia begitu. Iya, 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 iya. Wow. Menarik, 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 Bu. Ini ternyata juga bahasannya sangat-sangat relate ya dengan kondisi Bapak Ibu juga ya. Karena tadi juga Pak Wahyudi sampai bilang, iya, kalau tim saya ada Gen Z, terus ada yang milenial, ada yang Gen X begitu, apakah harus diperlakukan beda gitu. Itu jadi pertanyaan banyak orang, Bu, sebenarnya. Karena eh, sepengalaman saya dengan para business owner pun ini ya Bu ya, sehari itu saya minimal ketemu 5 orang berarti per hari, wah 5 orang dalam seminggu gitu. 5 orang ini 5 ya, 3 itu selalu mengeluhkan Bu. Gen sini treatmentnya harus kayak gimana ini, gue galakin dia keluar, nggak gue galakin dia seenak-enakan ini. Nah, cuman saya mau mengembalikan ya Bu ya, mengembalikan karena Bu Bu Ayu malam hari ini juga cukup berempati begitu ya, ya, berempati kepada teman-teman Gen Z begitu. Nah, dengan hal-hal yang mereka dapatkan dengan dunia yang mungkin begitu cepat, begitu instan, sehingga mereka ini juga harus haus akan namanya validasi begitu Bu. Nah, um, based on pengalaman Ibu ya, kalau ngadepin tim yang seperti Gen Z atau mungkin dengan anak begitu, mereka itu akan lebih terinspirasi begitu Ibu ya, atau akan lebih manut. Lebih manut itu dengan pendekatan yang seperti apa ya, karena kan nggak mungkin kita hanya dengerin aja, kan kita juga harus mengarah. Nah, ngarahin buat Gen Z, ada tips nggak Bu mengarahkan Gen Z? Nah, karena Ya, masa kita dengerin aja, kita nggak nyuruh, mereka nggak mengarahkan gitu kan Bu. Ada tips Bu? ya betul. Kalau dari saya, pertama memang kita harus menguasai ya kelebihan kelemahannya mereka, karakter mereka begitu. Dengan begitu kita pun juga akhirnya mau masuk dengan cara yang pas dengan mereka kan juga eh, ini ya sesuai gitu ya. Termasuk dengan anak kan, kita punya 2 anak gitu, 2 aja gitu. Dengan si A dengan si B kan pasti pendekatannya juga akan berbeda. Nah pada tim pun juga seperti itu. Sangat disarankan Bapak Ibu menguasai benar gitu ya masing-masing membernya yang di tim itu apa sih sebenarnya menjadi kelebihan dan kelemahannya mereka gitu. Kemudian karakter mereka seperti apa sehingga Bapak Ibu punya strategi pendekatannya yang cocok ini dengan setiap orang itu seperti apa begitu. Jangan dibayangkan terlalu rumit gitu ya karena kalau dalam prakteknya sebenarnya enggak ada gitu juga gitu maksudnya ada orang yang memang ketika kita duduk di sebelahnya ngobrol dia langsung aja cerita gitu ya tapi ada juga yang memang kita harus lebih banyak nanya gitu baru dia banyak cerita gitu ya dibuat mengalir aja sih sebenarnya gitu dan mungkin juga kalau untuk yang Gen Z ya saran saya karena mereka itu memiliki karakteristik yang sangat melek teknologi. Jadi beri kesempatan dia untuk memikirkan ini kalau mau diaplikasikan dengan teknologi gitu ya, apa yang kamu Ah, kuasai begitu, itu mungkin mereka akan senang ya diberi kesempatan untuk apa namanya diberi kepercayaan gitu ya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dia bisa gitu. Saya rasa gini, siapapun yang diberi kepercayaan eh, dan kemudian kita menyadari bahwa memang dia mampu di bidang itu gitu, pasti akan senang gitu ya diberi kepercayaan gitu. Nah, kapan kita mengarahkan dia gitu? Karena ketika kita merasa bahwa ini belum sepenuhnya dikuasai gitu ya meskipun dia mengerjakannya menggunakan AI mungkin kalau saya gitu ya saya tidak sepenuhnya memahami AI meskipun saya merasa saya harus belajar gitu mengikutimu zaman lah gitu ya tapi kecepatan saya untuk belajar dibandingkan dengan anak-anak Gen Z itu kan jauh gitu jadi otomatis saya akan juga banyak belajar dengan mereka gitu di situ mereka biasanya akan dengan senang hati mengajari saya. Kemudian kita berkolaborasi.
ini kalau ini dibuatkan Hmm. gini bisa nggak? Ayo coba dicoba ya gitu. Dan mereka akan mengerjakan itu dengan senang hati gitu. Nah, di situ kita memberikan arahan ini nanti harus begini ya, nanti harus begini. Gimana itu di aplikasinya nanti bisa nggak seperti ini begitu. Karena itu dulu pernah saya terapkan juga Mas Iya, Reza iya. di perusahaan sebelumnya begitu. Jadi Hmm. apa ya, mungkin kalau saya bisa mengatakan itu sebagai sistem gitu ya, sehingga itu bisa dijalankan nggak cuma di departemen HR aja gitu ya, karena di bagian-bagian yang lain akhirnya kemudian kita kembangkan itu bisa digunakan begitu, dan itu membuat membuat sistem di tempat kerja kita tuh jadi terkoneksi satu dengan yang lain gitu, dan itu hasil kerja dari Gensi ya gitu. Nah tapi ya apa ya, bukannya mau gimana ya, kepalanya tuh kita gitu, idenya tuh dari kita. Nah jadi kita yang membimbing mereka untuk membuatnya seperti apa gitu, tapi yang menguasai teknologi kan mereka gitu. Itu benar-benar loh, mereka tuh wah siang malam nggak perlu di orang sekarang kan bilang on time pulang gitu, saya malah loh kok masih di kantor gitu. Nanti kalau ada apa-apa hari apapun jam berapapun tiba-tiba kita ada pertanyaan apa, mereka pasti jawab di grup gitu. Rasa tanggung jawabnya besar ketika ini mereka bisa dilibatkan dalam hal ini begitu. Iya, 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 Gitu Bu. Mas Reza. Iya. Wah, ini menarik ya, bahwa kita itu juga harus melakukan pendekatan yang mereka sukanya apa, begitu ya. Mereka sukanya di bidang IT, di bidang digital, ya kita coba, kita sebagai otaknya mereka coba kita ajak kolaborasi yuk, gitu kan Mm-mm, Bu ya, dengan mm-mm, apa yang mereka mm-mm. suka. Dapat kliknya Betul. dulu di situ, baru kita nanti ngarahinnya lebih enak Bu, gitu ya Bu ya. Iya, betul. Ah, mantap, 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 mantap. Luar biasa, Bu. Oke, ada beberapa pertanyaan ini yang sudah di-drop Bapak Ibu di kolom Mm-mm, komen tuh. Cuman nanti saya akan simpan dulu ya, supaya sekalian di akhir-akhir begitu. Tapi Bapak Ibu kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, sok mangga, gitu ya. Boleh, boleh di-drop. Ini ada Pak RK tanya, oke Pak RK, oh, ini Pak RK Ridwan Kamil atau gimana Pak? Ya bercanda Pak ya. Oke, wah ini pertanyaan panjang. Coba nanti akan saya simpan dulu ya Pak RK. Kemudian Pak Yan, oh Genset harus sering diajak ngopi bareng. Nah, bener. Genset harus sering diajak ngopi bareng ini. Nah ini Rosa langsung komen nih, pengalamannya banyak nih Pak. Oke, baik. Pak Wajidi tanya lagi. Oke, baik. Saya akan simpan dulu. Kita akan teruskan dulu materi yang sudah kita siapkan begitu ya Bu ya. Nah ini pertanyaan selanjutnya. Nah, ini nih, mungkin juga nggak semua Gen Z itu senang diajak ngobrol ya. Ada juga dia yang bener-bener cuek, bang, cuek bebek. Nah, ini gimana, Bu? Cara mungkin ngadepin tim ya yang pasif, terutama nggak mau terbuka. Ini nih yang kadang kita susah ya pendekatannya. mm-mm, Kerja kerja mm-mm, dikerjain ya dikerjain gitu, cuman eh, kita sebagai leader kadang-kadang juga risih ya. Risih dalam artian, kayak ini anak kerjanya selesai kelar sih. Cuman kok kita nggak dapet apa ya, benar-benar hubungan secara personal gitu. As a mm-mm. leader kalau di posisi itu tuh gimana? Saya rasa mungkin kalau sekarang itu semakin banyak loh Mas Reza yang seperti ini. Kenapa? Karena mereka kan dia itu sekali lagi apa yang mereka dapatkan dari media sosial, mereka konsumsi, kalau mereka yakin itu benar, sehat untuk mereka gitu ya. Ya udah mereka terapkan seperti itu gitu. Kan banyak tuh di media sosial yang mengatakan kerja secukupnya aja. Jam kerja selesai Ah, pulang gitu. Di tempat kerja ya udah kerjakan apa yang menjadi tanggung jawabmu, selebihnya udah pulang gitu. Karena apa, karena mereka merasa kalau saya resign setelah saya nggak ada, begitu cepat kok orang menggantikan saya gitu, jadi nggak apa-apa dong kalau saya nggak punya keterikatan dengan urusan-urusan kantor gitu, dengan pekerjaan penting pekerjaanku selesai, apa yang ditugaskan padaku aku udah kerjakan sesuai dengan deadline-nya gitu ya, cukup segitu gitu. Nah itu jadi kalau dari pengalaman saya dari kis-kis seperti ini, yang pertama memang
saya suka ngobrol ya dengan mereka ya. Paling mungkin karena saya konselor ya, jadi saya lebih senang mendengarkan mereka bercerita Mendengarkan. begitu ya. Apa sih sebenarnya latar belakangnya mereka begitu. Eh, Sejauh tugas mereka memang tidak banyak berhubungan dengan orang lain, atau mereka masih tetap bisa menjalin relasi gitu ya, komunikasi, ditanya apa masih jawab, kemudian bisa menyelesaikan tugas dengan baik gitu ya. Hanya mereka membatasi relasi sosial yang intim dengan anggota tim gitu. Saya coba memberi pengertian kepada anggota tim yang lain. Kita beri dia ruang gitu. Mungkin menurut dia oke gitu ya. Pelan-pelan biasanya kalau dia sudah merasa nyaman dengan tim, tanpa kita minta, sebenarnya dia juga akan ini kok, akan kebawa kok ke tim kita gitu. Sebenarnya seperti yang disampaikan Pak Ian tadi, ajak sering ngobrol, sering kalau saya nggak ngopi sih Pak, saya biasanya kalau ulang tahun gitu ya, kita memberikan perhatian lebih kepada mereka. Kemudian kita ada acara misalnya 3 bulan, 2 bulan sekali lah gitu ya, makan bareng gitu. Meeting lebih sering. Saya setiap hari Senin itu selalu meeting dulu meskipun online ya, kalau pas saya lagi di luar, dan itu saya online gitu. Tapi itu terbawa, akhirnya nggak ada satupun di antara mereka yang kemudian menjadi sendiri-sendiri lagi gitu. Oh, oke. Akhirnya jadi ini, jadi apa ya, kegiatan Ngeblend kita ya, tuh Bu ya. jadi magnet untuk kemudian mereka bergabung bersama di situ gitu. Jadi itu biasanya saya coba dengerin dulu mereka maunya apa gitu. Nah, itu salah satu ya. Yang kedua, ada juga yang memang mungkin punya pengalaman kurang positif mungkin ya di tempat kerja sebelumnya gitu, atau mungkin dengan teman kerja yang mungkin di sini tuh ada crash dan ini gitu ya, sehingga kemudian memilih untuk membatasi gitu ya. Nah, itu kita biasanya akan mencoba untuk membantu mereka untuk bagaimana mengatasi ini begitu. Karena kan kita butuh mereka terlibat ya dalam ini. Tapi kalau misalnya mereka masih istilahnya gini, tidak semua orang itu mudah untuk memaafkan, ya kan? Tidak semua Oke. orang itu mudah untuk lupa dengan kejadian-kejadian yang tidak mengenakan. Ada orang yang memang butuh waktu gitu untuk berdamai gitu. Nah, kita kan kasih ruang juga untuk mereka. Nah, itu biasanya saya akan membantu mereka untuk, udah kalau ada apa-apa kamu ngobrol dengan saya. Jadi jangan membuat dirimu tertekan, jangan membuat kamu akhirnya malah nggak bisa engage dengan tim ini gitu. Nah, itu biasanya mereka jadi lebih dekat dengan saya dan kita bisa ngobrol lebih lebih banyak gitu. Kalau misalnya dia, Bu, nanti gini ya, enggak, kamu harus ngomong dengan tim. Bukan saya juru bicaramu, kamu harus ngomong gitu. Nah, itu akhirnya dia pelan-pelan mau ngomong gitu di tim begitu. Ya, ya, Itu ya, ya, ya. pengalamannya Mas Reza. Wah, ini menarik Bu ya. Tadi jawaban Bu Ayu oke juga nih. Dalam arti ya sudah nggak apa-apa kalau mereka itu memang seneng sendiri, ya kasih ruang dulu buat sendiri, begitu ya Bu ya. Iya. Kasih ruang dulu buat sendiri dan kemudian nggak apa-apa. Ketika nanti lama-lama mereka nyaman ya sudah kemudian akhirnya ya mereka bakal enjoy Nggak sendiri gitu terasa ya Bu. kok. Ya. Iya, berdasarkan pengalaman saya ya udah mereka nanti join-join aja gitu. Masa apa kita misalnya berkumpul gitu ya, bawa masakan sendiri-sendiri gitu. Tahu-tahu datang aja dia, bawa aja dia makanan gitu. Oke, 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 oke. Menarik, 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 menarik. Oke, 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 baik. Oke, Pak Wahyudi saya izin teruskan dulu sebentar ya, Pak Wahyudi ya, sudah resen. Oke, nah ini em, beberapa hal ya. Oh, sebentar, malah ke balik slide. Ini nih, Bu. Nah, ini dari arahkan kemudian mendengar gitu. Ini mungkin bisa jadi rangkuman kita pada malam hari ini begitu ya Bu ya sebelum nanti kita ke Q&A session begitu. Kalau Bu Ayu dari rangkumannya kita kemarin ngobrol itu sabar dulu ya Bu ya. Jangan buru-buru kasih alasan atau arahan begitu. Arahan, iya. Sabar dulu, jangan buru-buru kasih alasan. Kemudian buka ruang diskusi, terus pahami ide dari tim seperti apa, gitu ya. Kemudian yang ketiga validasi emosinya. Nah, ini validasi emosi malahan Ibu ya. Ini jadi catatan lagi. Validasi emosi dari tim.
Nah, ketika mereka Mm, sudah mulai mm. engage, baru masukkan arahan, kasih perintah begitu ya Bu ya, tapi dengan Mm, mm, libatkan mm. pendapatnya mereka juga. Gitu ya Bu ya, mungkin rangkumannya Ya, Bu. Ada tambahan betul. lagi mungkin dari Bu Ayu. Ya, mungkin sedikit contoh gitu ya, contoh Mhm, supaya kita bisa melihat gitu. Kenapa sih kita lebih di lebih disarankan gitu ya untuk mendengarkan dulu gitu. mhm, Setiap anggota tim kita itu bersuara begitu. Contoh, mhm, misalnya gini, di satu tim itu kita mungkin kita karena kita sudah misalnya gitu ya habis meeting gitu ya dengan mhm, 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 apa atasan kita gitu lalu kemudian disampaikanlah gitu ya target tahun ini sekian atau tiap bulan berarti sekian gitu ya. Jadi mhm, ketika kita bertemu dengan tim itu kepala kita tuh udah penuh dengan rencana kerja, bahkan mungkin beberapa leader yang saya kenal dia sudah menyiapkan eh, step-step yang dia mau kerjakan apa, kemudian pembagian tugas setiap divisinya dia, itu dia udah nyiapin gitu. Jadi datang ke meeting tuh kayak tinggal ngomong dan dia berharap semua orang yang ada di ruangan itu paham dan tinggal menjalankan gitu. Efektif buat dia, praktis buat dia begitu ya. Jadi ketika dia sudah menjabarkan semua pembagian tugas setiap divisi, ini deadline-nya, nanti cara ini kita seperti biasa ya, laporannya nanti seperti ini masuk ke sini gitu. Oke, ada pertanyaan? Ada yang mau menyampaikan ide? Nggak ada? Oke, saya rasa cukup ya. Kita jalankan seperti itu gitu. Setelah bulan berlalu, ngomellah dia, ngomellah dia gitu ya. Padahal sudah saya jelaskan secara detail ini semua gitu. Tapi kenapa eksekusinya nggak sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan? Kalau saya bilang dia nggak mengerti, nggak mungkin lah gitu ya. mhm, mhm. Atau mungkin dia komplain gitu atau menegur salah satu timnya gitu. Kenapa seperti ini? Lalu mereka mengatakan, oh maaf Pak, saya kira ini Bapak kemarin menyampaikan tuh seperti ini, sama seperti sebelumnya gitu. Loh, kalau memang nggak paham, kenapa kamu nggak tanya pada saat meeting? Nah, akhirnya muncul. Ya memang mereka merasa, eh, dia lihat teman-temannya pada diam semua, oh berarti sudah paham ya. Loh nanti kalau saya tanya kok kayaknya saya nggak paham sendiri gitu kan. Akhirnya dia merasa nggak aman kalau mau ngomong, jadi dia diam gitu. Lalu dia merasa bahwa step-stepnya udah dijelasin nih sama leadernya. Udahlah nanti kalau dalam perjalanan saya nggak paham, saya tanya gitu. Jadi Sama dia tim yang nggak, lain gitu ya. jadi dia nggak bertanya pada saat meeting gitu. Mhm, Pada mhm, akhirnya dalam perjalanannya yang direncanakan mungkin berjalan tapi hanya sekian persennya gitu ya, 40% berjalan, 60% ya ada yang bisa, ada yang enggak gitu ya. Akhirnya mhm. muncullah persoalan-persoalan baru begitu di perjalanan. Ya, jadi nah membuat tim itu akhirnya banyak defense gitu. Dan karena Banyak ribut defense terus ya. akhirnya kemudian mereka menjaga jarak. Karena apa? Mereka nggak mau disalahkan. Kan idenya bukan dari dia, dari leader kan, nah, kayak gitu. Nah jadi itu contoh, salah satu contoh gitu ya. Nah daripada kita capek nanti akan seperti itu gitu kan, udah dijelasin gini-gini menurut kita itu efektif efisien gitu ya, tim udah langsung paham karena kita udah bikinkan semua, tapi ternyata hasilnya nggak seperti yang kita harapkan. Kita malah mungkin malah apa ya, relasi kita dengan anggota tim kita mungkin menjadi nggak nyaman gitu ya. Anggota tim kita Ah, merasa apa? Merasa juga akhirnya ini ya nggak aman gitu loh. Nanti kalau ngomong dikritik kayak gini gitu ya. Nanti kalau kalau ngomong, wah, oh yang lain sudah paham kok saya nggak paham sendiri gitu ya. Nah ini malah membuat jauh. Pada meeting berikutnya karena merasa bersalah ya udah. Akhirnya situasinya kan jadi nggak nyaman gitu. Nah, memang betul mendengarkan itu butuh kesabaran, nggak bisa buru-buru, perlu mendengarkan. Tapi kalau kita sudah mendapatkan kuncinya gitu ya, anggota tim itu sudah terbiasa ngomong dengan leluasa gitu ya, merasa bahwa mereka didengarkan dan ide mereka juga menjadi pembahasan dalam tim.
itu akan terasa tidak lagi menjadi sesuatu beban buat kita Hmm, hmm. karena Ya anggota jadi tim beban. jadi udah terbiasa aja gitu ya. Nah, di situ akhirnya ya komunikasi dua arah juga akhirnya bisa terbentuk. Hmm. Nah, kita membuat rencana kerja, strateginya, kemudian mereka mengaplikasikannya udah nggak ada bias lagi kan gitu. Nggak ada Kalaupun bias ada lagi. kendala, mereka langsung datang ke kita, Bu, ternyata benar Bu, ini ada yang sudah kita bicarakan kemarin ada kejadian seperti ini. Udah lakukan apa? Nah, jadi lebih mudah begitu ya. Hmm. Begitu mungkin Mas Reza. Ya, 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 ya. Thank you, Bu. Nah, ini waktu kemarin kami, saya dan Bu Ayu merancang materi ini ada satu quote Bapak Ibu yang saya kutip ya. Ini dari perkataan Bu Ayu, begitu ya Bu Ayu ya. Iya, Saya senang banget ini. Dengerin dulu timnya. Dengerin dulu timnya. Kalau nggak mau terus-terusan kerja sendiri, capek sendiri, dan pusing sendiri. Gitu ya Bu Ayu ya. iya, Karena kadang-kadang ya memang harus sebagai leader ya kita harus benar-benar dengerin tim itu ya yang bantu kita supaya kita nggak sendirian kerja sendiri, capek sendiri dan pusing sendiri. Gitu ya Bu, maksud iya, quote-nya Bu ya. iya, betul, betul. Yang cita-citanya eh, autopilot gitu ya, tugas-tugasnya gitu ya. Nah, di Oke 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 ya ya semoga ini juga bisa menjadi eh, eh, ya quote yang reflektif juga buat Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini ya Bapak Ibu daripada malam hari ini ya terutama kalau kita sebagai leader capek 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 apakah iya ya ini kita sering dengerin tim ya apa capeknya pusingnya gara-gara kita terlalu kasih terus arahan sama tim gitu ya kitanya sendiri pusing kitanya sendiri burn out timnya kita juga burn out gitu ya Bu ya. Oke, thank you banget Bu Ayu sesi sharingnya pada malam hari ini. Kita sabar dulu karena ada beberapa pertanyaan yang ya harus iya, kita jawab gitu lagi. ya dengan sisa waktu sedikit ya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu dapat banyak pembelajaran pada malam hari ini dan Bapak Ibu butuh bantuan juga di area SDM, saya iklan sebentar. Oke? Jadi kami Sinergia Konsultan memang sering mengadakan pendampingan atau sering mengadakan kelas-kelas terutama kelas publik. Nah, kalau hari ini malam hari ini kita ketemunya online begitu, kami punya kelas-kelas offline. Ya, kalau Bapak Ibu dapat banyak hal pada malam hari ini melalui online saja, nanti akan banyak dapat hal lagi, terutama di kelas-kelas offline. Kelas offline-nya kita ada apa? Kami itu punya Bapak Ibu yang namanya HR for Business Owner. Nah, ini biasanya kami ngajarin para business owner, para business leader, atau para HR yang belum punya basic, begitu ya. Tiba-tiba disuruh ownernya naik jadi HR. Akan ada kelasnya tanggal 25 dan 26 Juni begitu. Ini akan ada di antara di Jakarta atau di Surabaya nih ya. Kami tulis sementara ini di Jakarta begitu ya. Tapi kalau ada teman-teman yang dari Bali mau kelasnya digeser di Surabaya, emang enggak? Oke, boleh nih ya. Dan kelasnya nanti juga akan bersama dengan Bu Amelia Hirawan, CEO kami. Harganya 4,5 juta, tapi khusus pada malam hari ini Bapak Ibu yang mau daftar akan ada harga khusus. Harganya dari 3,6 juta per peserta, Bapak Ibu sudah dapat 2 hari offline workshop dengan materi yang seperti ini. Bahas KPI, bahas gimana cara rekrut, eksplorasi tools buat assessment juga, terus bagaimana cara marketing. Kalau Bapak Ibu tertarik langsung aja hubungin ya. Kalau kemarin diingetin atau tadi pagi diingetin sama Mbak Vivi atau Mbak Rosa, langsung terkoneksi dengan mereka ya. Oke, hanya sampai besok di 3,6 juta khusus peserta Leaders Talk pada malam hari ini. Oke, kita lanjutkan dulu, Bu. Ini ada pertanyaan, wah ini menarik ya. Saya tampilkan dulu ya, saya bacakan ini dari Pak Yan. Gen Z itu harus sering diajak ngopi bareng-bareng. Diajak biliar, diajak karaoke, 6 bulan sekali staycation, bakar-bakaran bareng, jadi temen. Ya, as a friend ya. Terus kemudian baru kasih challenge. Nah, kita tuh sebagai leader tinggal monitor dan support aja. Ajukan budget atau ya 1-2 kali traktir. Leader itu digaji lebih, fungsinya buat itu. Gitu. Saya gen kolonial gitu. Tambahannya dari Payan begitu, Bu. Nah, ini menarik juga ya, Bu ya. Tapi ini pendekatan yang cukup oke juga ya. Ngopi benar. Biliar kalau timnya cowok-cowok benar. Karaoke oke. Staycation. Nah, ini kan yang ditunggu Gen Z juga staycation gitu.
Menarik, menarik, menarik. Nah, ini ada pertanyaan lagi tadi yang dari Pak RK. Ini cukup jadi pertanyaan panjang, Bu. Jadi menurut pandangannya Bu Ayu nih sebagai leader, kita tuh harus adil kepada seluruh tim, ya kan? Tapi kita perlu mengingat apakah pencapaian satu orang dengan orang lainnya itu sama? Kan itu enggak ya. Ada yang dalam timnya kita ada yang pencapaiannya tinggi, ada yang mungkin so-so, ada yang mungkin di bawah gitu. Kalau leader atau manajemen berlaku fair dengan tim itu semua yang berprestasi, buat apa kerja keras? Toh hasilnya dianggap aja dengan yang tidak berprestasi. Sedangkan yang tidak berprestasi, yang nggak sadar diri, ya udah nggak apa-apa, orang saya juga di sini aman-aman aja gitu ya. Pandangannya Bu Ayu gimana Bu? Sebagai seorang leader harus bagaimana nanggepin situasi yang kayak gini gitu. Iya, Ini curhat cukup panjang nih Pak RK, tapi thank you iya. banget Pak RK untuk keterbukaannya. Oke, terima kasih Pak RK untuk pertanyaannya. eh, Selama menjadi leader, pastinya saya juga merasa bahwa saya nggak bisa fair selalu gitu ya untuk semua tim saya gitu. Eh, Ya itu pastilah gitu ya. Saya berusaha untuk fair, tapi belum tentu orang lain menganggap saya fair gitu. Tapi secara pribadi, saya juga merasa kadang-kadang saya nggak fair gitu. Karena unsur subjektivitas kita sebagai manusia pasti ikut terlibat di situ gitu. Nah, sepemahaman saya, kalau kita mau fair, kita pakai KPI, ya. Kemudian sistem apa namanya? Mungkin kalau di perusahaan ada sistem bonus gitu ya. Kemudian ada kenaikan jabatan gitu. Itu bisa sangat membantu seseorang untuk bisa ada pencapaian-pencapaian tertentu yang kemudian membuat mereka termotivasi gitu untuk berusaha lebih gitu. Jadi yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu, buatlah sistem itu gitu sehingga sekalipun secara pribadi saya sampaikan ya saya jujur mengatakan karena saya nggak bisa fair 100% gitu ya. Eh, Supaya itu juga tidak terlihat sekali atau sangat mempengaruhi sekali gitu ya. Sefair-fairnya bisa kita lakukan adalah kita menggunakan sistem yang ada di perusahaan. Menggunakan sistem bisa dengan penilaian-penilaian itu biasa kalau KPI biasanya kan nanti berapa persen nanti akan merujuk pada kenaikan gaji di tahun Gaji, berikutnya gitu kan ya. Kemudian untuk marketing itu kan juga nanti ada hitungan sales atau marketing atau insentifnya bagian Bu ya. ya betul insentif mereka seperti apa begitu. Ada juga pembagian apa istilahnya itu dividen. Iya, Sebenarnya itu tidak selalu bagi hanya saham. untuk tidak selalu hanya untuk owner atau ini gitu ya. Ada beberapa perusahaan yang kemudian membagikan juga sepersekian persennya untuk karyawan gitu. Nah, itu bisa dibikinkan grading juga gitu, persentase berdasarkan pencapaian dari setiap staff itu begitu. Ininya gitu. Di samping ya memang kalau untuk apa namanya bagaimana kita memperlakukan staff ya seperti yang saya sampaikan tadi ya tetap kita usahakan seimbang mungkin gitu ya bahwa kita tetap baik dengan semua orang gitu atau tetap menghargai setiap anggota tim kita begitu. Itu Ya, ya, mungkin ya ya Bu. dari saya Pak Iya Bu. Reza. Thank you Bu Ayu karena itu menarik ya. Ini sebuah kejujuran dan kita juga patut apa ya Bu ya sadar juga bahwa kita sebagai manusia ya pada dasarnya pasti punya subjektivitas ya pada Iya, satu dua orang tim gitu. Tapi iya, memang harus kalau mau fair benar-benar ya pakai sistem, pakai KPI begitu ya. Kalau iya, belum tahu iya. caranya gimana cara bikin KPI-nya ya ikut workshop yang tanya Ikut tadi workshop tawarkan. tadi ya. Gitu ya Bu ya. Betul. Bridging-nya biar enak ya. Oke, terus ini Betul. pertanyaan lagi. Ada satu pertanyaan dari Pak Wahyudi. Oke, Pak Wahyudi tanya, Bu izin tanya, ketika seorang leader terlalu percaya atau terlalu mengandalkan satu orang dalam tim yang dianggap mampu. Nah, ini kalau leader sudah punya satu tim yang jadi tangan kanannya gitu ya, Pak Wahyudi ya. Apakah ini bisa menjadikan orang itu berkembang atau malah sebaliknya nih, Bu? Ah. Kalau Oke. hanya satu orang saja yang diberikan kepercayaan dan diberikan mungkin kayak kapasitas lebih lah Ibu. Iya, iya, iya.
Nah, itu mungkin nyambung juga dengan yang sebelumnya ya. Kenapa saya kadang-kadang nggak unsur subjektivitas saya juga pengaruh gitu ya di tim itu gitu. Saya sebagai pribadi tentu saya akan deket gitu ya dengan yang cocok dengan saya gitu kan. Nah, seringkali kemudian yang deket dengan saya ini kemudian seolah-olah hanya dialah yang saya percaya gitu. Sebenarnya enggak juga gitu ya. Tetapi memang lebih banyak ngobrol karena merasa ada kecocokan ke pribadi gitu ya di Iya, situ aja. iya. Nah, kalau bicara tentang kalau saya percaya dengan satu orang begitu, biasanya manajer itu kan punya supervisor. Supervisor mungkin di bawahnya masih ada koordinator atau tim leader gitu ya. Nah, kalau kita percaya pada mereka, kita bisa membantu mereka untuk mengembangkan mereka supaya secara karir mereka juga meningkat gitu. Bisa jadi seperti itu gitu. Asalkan orang kepercayaan kita itu bukan yang apa ya, dia itu bukan supervisor, bukan leader, bukan apa koordinator, tapi hanya rekan kerja biasa, tapi kita kayak kasih kepercayaan pada dia gitu. Nah, ini mungkin jadi ini ya, jadi kurang bagus ya di tim itu gitu, karena di bawah manajer masih ada supervisor, tapi kita malah percayanya pada anggota tim yang lain gitu. Nah, ini perlu hati-hati sih menurut saya. Kalau saya sih untuk pekerjaan ya, kita kan bicara tentang profesionalisme kerja gitu. Biasakan kewenangan itu kan berjenjang, maka dari kita kepada orang yang di bawah kita itu secara berjenjang jabatannya. Kalau yang kita percaya itu dalam hal pribadi gitu ya, mungkin saya dekat dengan salah itu kan asalnya pribadi gitu ya, ya itu nggak Person to apa-apa sih person ya, Bu ya. urusan itu kan masalah pribadi ya gitu ya, kita cocok Oke. dengan siapa. Tapi kalau untuk yang dipercaya ini saran saya gitu sih Pak Wahyudi, kalau untuk urusan kerja kita tetap profesional gitu. Gitu Oke, mungkin oke, Mas oke. Reza. Oke, thank you, Bu. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir kita malam hari ini karena waktunya juga sudah terbatas. Ada satu pertanyaan lagi dari Pak Didik begitu ya. Tapi Bapak Ibu, kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh silakan hubungin CS kami. Nanti kita akan juga jadwalkan. Bisa ada 3 slot ya, 3 slot untuk pre-konsultasi. Kita bisa ketemu 45 menit dengan para tim coach kami. Nanti kami akan bantu jawab juga jika masih belum ada pertanyaan yang terjawab, gitu ya. Nah, ini pertanyaan dari Pak Didik begini, Bu. Dari pengalamannya Ibu kira-kira berapa lama? Nah ini menarik nih. Mengembalikan tim yang udah burn out ke kondisi kembali normal lagi. Nah ini maksudnya orang yang sudah di titik bener-bener burn out ya, di lowest pointnya mereka terus buat bouncing back lagi itu butuh waktu berapa lama tuh? Berdasarkan pengalamannya Bu Ayu. Kalau bilang berapa lamanya, jujur saya nggak bisa jawab, Mas Reza. Saya nggak bisa jawab. Di samping gini, saya belum punya pengalaman, jujur aja saya belum punya pengalaman mendampingi tim yang lagi burnout, Hmm. gitu. Tapi saya pernah memberikan workshop, ya terkait dengan psychological safety ini, gitu ya. Nah, memang pada sesi itu kita tidak hanya sekedar menjelaskan tentang apa itu burnout, apa itu kondisi-kondisi psikologis di pekerjaan gitu ya. Tapi kita coba juga melakukan sesi rilis Oh, emosi rilis. begitu. Jadi mereka merasakan bahwa pada saat itu di sesi itu mereka benar-benar bisa rileks, bisa melepaskan, bisa merasa bahwa apa ya, menurunkan tension yang sudah ini gitu ya. Kemudian mereka bergerak di grup-grup, lalu kemudian mereka bisa menjelaskan atau mencurahkan gitu ya apa yang menjadi beban mereka. Kemudian mereka mencoba untuk mengubah suasana atau situasi kerja mereka begitu. Nah, itu setelah itu saya pendampingan hanya 1 bulan 2 bulan dan hasil evaluasinya bagus gitu. Tapi terus terang saya tidak ketemu lagi dengan staf-staf itu gitu karena yang masuk ke saya hanya hasil evaluasinya saja gitu. Itu mungkin yang bisa saya sharingkan Mas Reza. Kalau saya ditanya berapa Oke. waktu yang dibutuhkan untuk mereka kembali, itu mungkin faktornya yang harus kita itu ya kontrol ya. Faktor-faktor apa saja yang bisa membantu mereka untuk cepat kembali Pulih gitu ya. ya. Kembali pulih gitu. Kalau misalnya situasi kerja di tempat
kerja biasanya kan kita ada itu ya, ada apa namanya, survei ya. Survei di Survei tempat kepuasan kerja, kerja gitu ya. survei kepuasan kerja itu bisa menjadi alat tools yang bisa kita sebarkan kepada mereka sehingga kita dapat masukan gitu. Bagaimana sih sebenarnya situasi di tempat kerja kita begitu. Nah, itu mungkin bisa menjadi salah satu istilahnya training need analisisnya gitu ya. Kita bisa memberikan apa nih ke teman-teman tim supaya mereka bisa rilis burnout-nya gitu. Nah, itu nanti Luar biasa. aspek-aspeknya bisa kelihatan di situ, yang itu yang kita kontrol gitu. Itu Releasing mungkin ya, burnout-nya Mas ya, Reza. karena itu depends banget juga ya Bu ya, tergantung dengan kondisi Iya, mentalnya teman-teman sejauh apa mereka juga jatuh mungkin begitu ya Bu ya. iya Oke, betul, betul. thank you Bu Setiap perusahaan Ayu. lain-lain soalnya kan Ih, situasinya, kondisinya. kondisinya Iya, lain-lain. Tapi thank you iya. banget Bu Ayu dan Bapak Ibu, terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan tentunya terima kasih juga buat Bu Ayu, salah satu Kartini-Kartini kita Oh pada iya, zaman hari ini hari ini selamat ya. Hari Kartini. Selamat Hari Kartini untuk para ibu-ibu, para pejuang-pejuang begitu ya, dan semoga semakin terus Iya, mencerahkan kondisi negeri. Bu Ayu, thank you amin. banget untuk waktunya. Nah ini kalau Sama-sama. Bapak Ibu mau terkoneksi, ini apa nih? Pakai IG, pakai apa? Boleh ya Bu ya? Boleh, Kalau boleh, boleh. Instagramnya Bu Ayu itu ada di ayu.widiarini gitu ya, Iya, betul. @ayu.widiarini. Nanti Iya, boleh ya, iya. boleh Namanya langsung itu gitu. aja kok saya. Gampang dicari. Ayu Siap, siap, dot siap. Widyarini. Ya. Oke, baik. Thank you. Bapak Ibu boleh terkoneksi juga dengan Ibu Ayu dan sampai jumpa di webinar-webinar kami selanjutnya. Terima kasih. Semoga banyak dapat inspirasi pada malam hari ini dan sampai ketemu lagi. Salam transformasi dari kami dan ini yang terakhir, yang paling ditunggu juga, kita foto bareng dulu barangkali ya. Nah, Bapak Ibu boleh open cam dulu. Kita akan foto bareng dulu ya. Nah, yuk open cam, open cam. Pak Wisnu boleh minta tolong di capturekan Pak Wisnu. Nah. Oke, baik. Sebentar. Atau saya yang galeri aja. Oke, dari saya aja nggak apa-apa, Wisnu. Oke, ada tiga ini ya, ada tiga kali nih. Banyak juga pada malam hari ini. Oke, yuk Bapak Ibu boleh open cam. Saya akan capture ini yang di screen pertama saya dulu ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Kemudian yang kedua, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Satu, dua, tiga. Yang terakhir, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa. Yang masih di jalan, hati-hati di jalan. Yang masih di kantor, cepat pulang. Keluarga menanti di rumah. Terima kasih. Bye-bye. Oke, Salam terima Thank you kasih semua. Bapak transformasi. Ibu Thank you. semuanya. Selamat istirahat.